seperti artis drama musikal. Pidato presiden seperti pertunjukan. Jika masih ada yang ragu bahwa Amerika adalah negara dengan kemungkinan terbatas. Jika masih ada yang bertanya apakah impian para leluhur masih hidup di zaman kita. Jika masih ada yang mempertanyakan kekuatan demokrasi. Maka malam ini adalah jawaban atas pertanyaan Anda semua. Pidato Barack Obama di hadapan para pendukungnya setelah ia memenangkan pemilu presiden pada 2008. Menurut Johnson Thompson Quick dari Education World, pidato ini dapat dimaksudkan ke dalam 3 pidato presiden yang bersejarah bagi Amerika. Pertama, pidato perpisahan George Washington dan kedua pidato Gettysburg Abraham Lincoln. Obama memiliki kemampuan orasi yang ulung, yang memperlihatkan hampir seluruh aspek seorang orator hebat. Pidatonya tidak pernah dibawakan dengan intonasi yang sama, bagi pertunjukan musikal yang memulai dengan penuh irama hingga klimaks. Lalu, menuju kesimpulan dengan tenang. Sama sekali tidak terasa membosankan meskipun ia mendengarkan sambil menutup mata. Dari suaranya saja ia seperti artis musikal yang sedang menguncang panggung. Dengan suara baritonnya, ia berbicara dengan nada lemah, kadang nada kuat, kadang lembat, dan kadang cepat. Ia juga menyesuaikan emosinya saat berbicara dengan isi perkataannya. Gestur, tatapan yang luas cukup membawa audiens ke dalam lautan perasaan. Ada 2 contoh yang menunjukkan bahwa ucapan tidak sekedar di mulut saja. Ia menunjukkan bahwa ucapan bisa menjadi musikal yang melebur akting dengan lagu. Pertama, pidatonya menanggapi peristiwa penembakan di Tucson, Arizona pada 2011. Pidato ini dikenal dengan 50 Seconds of Silence. Saya ingin demokrasi kita sebaik yang dibayangkan oleh Christiana. Kita semua harus mengupayakan yang terbaik untuk membuat negeri ini seperti yang diharapkan anak-anak kita. Setelah mengatakan ini, ia diam selama 51 detik. Ia melihat ke arah kanan, lalu ia menarik napas panjang dan mulai mengerjap-ngerjapkan matanya. Ia berusaha membendung perasaannya yang meluap. Ia lebih memilih diam daripada mengungkapkan perasaannya dengan sebuah kalimat. Yang mengejutkan, kehangatan pun menjalar dari kursi penonton. Pada saat itu ia diam. Setelah 51 detik yang mengharukan itu, ia meneruskan kembali ucapannya. Pandangan Amerika tentang pidatonya tersebut seperti berikut. Pidato emosional Presiden Obama telah meredakan luka rakyat Amerika. Kedua, pidato di Universitas Charleston, South Carolina pada 2015. Dalam pidato penghormatan selama 35 menit di pemakaman seorang pendeta korban penembakan. Ia menekankan tentang pengampunan dan hak asasi manusia. Di puncak pidato, ia menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Ia menyanyikan lagu pujian Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved words like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Seketika para pendeta yang hadir berdiri bersama 6.000 hadirin lainnya ikut menyanyikan lagu pujian tersebut. Air mata menetes di pipi para hadirin.
sebuah ucapan terdengar berbeda dari iramanya. Apa perbedaan drama biasa dan drama musikal? Keduanya sama-sama pertunjukan akting di atas panggung, tapi drama musikal memiliki sesuatu yang tidak ada dalam drama biasa, yakni lagu irama. Lagu yang hidup lebih menarik untuk didengar daripada sekedar dialog yang panjang dan teater. Karena itu, banyak penonton yang berbondong-bondong menyaksikan drama musikal. Jika bukan seharusnya unsur seperti irama yang begitu kuat bisa menarik penonton dapat diterapkan dalam pidato seperti Barack Obama. Apa yang harus dilakukan untuk menghadiri irama dalam berbicara? Ada 4 unsur yang diperlukan. Volume, kecepatan, intonasi, dan jeda. Jika keempat hal itu diterapkan dalam tepat di saat yang tepat, maka Anda bisa berbicara layaknya seorang artis musikal. Mari kita lihat lebih jelas keempat unsur tersebut. Volume. Suara yang terlalu kecil tidak akan berdampak apa-apa. Meskipun demikian, suara keras juga bukan solusinya. Besaran suara harus dijaga agar pesan sampai dengan baik kepada audiens. Menyesuaikan volume suara dengan suara dan konten omongan adalah kunci pertama untuk menciptakan irama. Kecepatan. Umumnya kecepatan bicara yang pas ketika berhadapan dengan audiens adalah 200-300 kata per menit. Namun seseorang pemula akan lebih mudah gugup sehingga memutahkan segalanya dalam satu waktu. Kalau sudah begini, jumlah dan tingkat pemahaman audiens pun akan menurun. Untuk memperlambat kecepatan bicara, bibir harus digerakkan ke atas dan ke bawah. Anda bisa menggunakan lagu WR dari XID yang disebutkan di depan. Biasanya Anda akan berbicara lebih cepat saat mengungkapkan semangat, kegembiraan, atau kemarahan, atau lebih lambat saat menunjukkan ketenangan, kesedihan, atau merasa kehilangan. Untuk mengontrol kecepatan bicara, Anda dapat mendengar rekaman suara Anda sendiri dan memperbaikinya. Di bawah ini adalah contoh bahan yang dapat dipakai untuk latihan. Bapak Ibu sekalian, gunakan hak pilih Anda yang berharga. Cepat, harus cepat. Ubahlah hidup Anda dengan ucapan yang bermanfaat. Saya merasa sedih jika mengingat peristiwa kapal Seaworld. Musim gugur, musim baku, dan refleksi diri telah tiba. Intonasi. Mengubah intonasi suara setiap saat dapat meningkatkan konsentrasi audiens. Ucapan yang tidak berintonasi hanya akan terdengar seperti lagu pengantar tidur karena begitu menonton dan menekankan sesuatu. Intonasi suara harus tinggi. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Saya tidak pernah berkata bahwa kebijakan wali kota itu tidak berguna. Jika menekankan kata saya, artinya orang lainlah yang mengatakan hal tersebut. Bila yang ditekankan kata tidak, itu berarti bukan yang saya ucapkan. Dan bila kata kebijakan yang ditekankan, maka artinya yang dimaksud tidak berguna adalah hal lain. Dengan kata lain, makna ucapan bisa berbeda tergantung letak penekanannya. Jeda atau pause. Jika dapat lebih menekan makna ucapan lewat jeda di depan kata atau kalimat, sebagai contoh, untuk rakyat, dari rakyat, pemerintahan rakyat, tidak akan pernah bilang dari muka bumi ini. Saya ulang lagi, pemerintahan rakyat tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Begitu pula dengan keheningan 51 detik yang dilakukan Obama, jeda membuat makna ucapannya tersampai lebih kuat.
Nah, itu sekedar cuplikan saya membaca buku dari Oh Yusang yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Terima kasih sudah mendengarkan playbook audiobook dari Oh Yusang. Bicara itu ada seninya. Terima kasih sudah mendengarkan.